Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu gimana sih cara kirim uang dari Indonesia ke Turki. Sekaligus menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan di Instagram aku @fahrukiwaris. Kak, berapa sih biaya yang dikeluarkan selama sebulan? Dan mungkin aku bakal jawab dari sudut pandang penerima beasiswa YTB. Nah, kalau misalnya teman-teman salah fokus dengan sinar matahari yang datang terus aku pakai jaket kayak gini, ini sebenarnya cuman ilusi, aslinya dingin banget. Walaupun terang seperti ini, tapi bisa sampai 21 derajat gitu. Karena memang sekarang udah masuk musim dingin, tapi biasanya kalau di Kocaeli, saljunya itu turun di bulan Januari. Memang agak sedikit berbeda dengan kota-kota yang berada di kawasan Anadolu, sedangkan Kocaeli sendiri ada di kawasan Marmara bersama dengan Istanbul. Pada saat aku datang ke Turki, kita itu dapat beasiswa YTB untuk master sekitar 950. Sampai sekarang itu terus bertambah karena memang juga pengaruh ekonomi dari negara Turki. Direncanakan di bulan Februari akan berjumlah 1.400 Turkish lira untuk S2 dan S1 1.000 dan S3 1.800. Nah, bagaimana aku mengelolanya? Nanti aku bakal jelasin ke teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau kuliah di Turki itu baik secara beasiswa ataupun mandiri sangat mudah, apalagi sekarang udah ada aplikasi yang membantu teman-teman untuk kirim uang dari Indonesia ke Turki. Nah, aplikasinya adalah Top Remit. Ini yang aku gunakan di Turki saat ini. Teman-teman bisa download di Play Store dan App Store. Caranya sangat mudah. Cukup download, kemudian buka aplikasi Top Remit. Nanti teman-teman bakal lihat bagian verifikasi. Silahkan verifikasi menggunakan elektronik KTP atau paspor. Teman-teman bakal dapat zero fee. Jadi yang harusnya dapat charge sekitar 75.000, berapapun yang teman-teman kirim. Tapi untuk pengguna pertama dan menggunakan voucher zero fee ini bebas biaya. Nah, selanjutnya tinggal ke bagian menu kirim uang. Nah, aplikasi ini juga menunya sangat simpel, jadi tidak membingungkan buat teman-teman yang kadang bingung ngelihat item-item di sebuah aplikasi. Ini tuh sangat simpel, tinggal klik kirim uang, kemudian pilih negara tujuan. Nah, for your information, Top Remit ini juga udah tersedia di hampir lebih dari 60 negara. Salah satunya adalah Turki. Silahkan masukkan nominal uang yang akan dikirim dalam bentuk Indonesian rupiah. Setelah itu, nanti bakal ada informasi kurs atau nilai tukar dari rupiah ke Turki. Salah satu keuntungan dari aplikasi ini juga adalah biaya kurs yang murah ataupun bisa dibilang cukup bersaing. Nah, di sini kelihatan biayanya 75.000 untuk pengguna lama, dan kalau teman-teman pengguna baru akan dapat voucher zero fee. Nanti tinggal klik lanjutkan. Ini juga lengkap banget bank yang ada di Turki. Jadi silahkan dipilih, kemudian masukkan IBAN. Jadi IBAN itu nomor rekening dalam bahasa Turki. Masukkan nama lengkap, kemudian nomor telepon Turki, hubungannya apa, misalnya anak, orang tua, saudara. Isikan informasi alamat penerima yang jelas di Turki, informasi tambahan, nanti simpan dan lanjutkan. Proses kirimnya juga lebih cepat, bahkan bisa sampai cuman 5 menit tergantung dengan negara tujuan. Kalau misalnya di UK, Singapura, Hong Kong, dan lain-lain, negara yang ada service transfernya itu bisa 5 menit sampai 20 menit. Terus ada negara yang bisa masuk di hari yang sama, salah satunya Turki. Kalau misalnya teman-teman kirim di pagi hari, palingan sore udah masuk ke rekening teman kalian atau saudara, adik, anak yang ada di Turki. Aplikasi ini juga 100% aman karena Top Remit ini legal dan udah terdaftar di Bank Indonesia. Ada juga money back guarantee yang dimana ketika teman-teman mengalami kendala pada saat proses pengiriman yang akhirnya fail, itu bakal dikembalikan 100% uang yang kita kirim dan juga fee yang kita bayarkan yaitu 75.000. Ini juga lebih gampang karena berbasis aplikasi yang bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, step-stepnya cukup mudah. Bahkan aku bisa bilang hanya dengan 4 step, uang bisa sampai ke akun bank penerima di luar negeri. Buat teman-teman yang punya persiapan buat kuliah di luar negeri, khususnya di Turki, dan pengen daftar beasiswa YTB tahun 2022, aku saranin download aplikasi ini, nanti memudahkan teman-teman ketika udah berada di Turki. Oke
Oke teman-teman, jadi aku bakal coba jelaskan berapa biaya yang aku keluarkan ketika kuliah di Turki dari sudut pandang penerima beasiswa YTB dan mungkin juga punya rencana untuk kuliah mandiri di Turki. Jadi sini aku bakal sedikit sering ngeliat ke bawah karena sambil buka data pengeluaran rumah kita di Kocaeli. Jadi karena kita berlima tinggalnya di apartemen dan kita itu menyewa apartemen yang konsep 2+1. Jadi 2+1 itu maksudnya 2 kamar plus 1 ruang tamu. Nah, cukup nggak sih kalau misalnya 5 orang? Karena kebetulan yang 1 orang ini kerja di Istanbul, jadi jarang ada di rumah. Kita biasanya 1 kamar itu 2 orang. Tapi sekarang pun aku udah nggak berdua. Itu sendiri-sendiri karena yang 2 ini juga lagi balik di Indonesia. Ke rumah sendiri kita itu bayar sekitar 900 Turkish lira. Jadi Turkish lira itu aku sebutnya nanti tele biar lebih singkat. Tapi secara general kalau teman-teman nyari apartemen di Turki di kisaran 1.500 sampai dengan 1.800 kayak gitu. Jadi 1.000-an ke atas. Kita juga cukup beruntung dapat 900. Jadi pinternya teman-teman nyari apartemen dan nanti tuh bakal ada aplikasi namanya Sahibinden, teman-teman bisa cari informasinya di sana. Kemudian untuk air sendiri itu 50 tele sampai 70 tele, gas 90 tele sampai 100 tele, listrik 200 sampai 250 tele, wifi 130 tele sampai 150 tele. Nah ini tergantung sih, misalnya kayak wifi ngambil paket yang berapa, terus penggunaan gasnya biasanya lebih banyak ketika musim dingin, tapi kalau musim panas gasnya bisa cuman sampai 20 tele, 30 tele karena jarang dipakai gitu. Tapi kalau di winter ini bakal naik drastis, tapi biasanya yang turun itu penggunaan air gitu. Karena kan kalau winter dingin ya. Dan biasanya kita jarang, jujur orang-orang yang kuliah di Turki itu pasti bakal jarang mandi kalau winter. Makanya biaya airnya berkurang, tapi yang naik adalah biaya gas. Nah, aku sendiri kalau misalnya beli pakaian itu dijadwal 1 kali sebulan. Dan pakaian di sini termasuk yang paling murah. Jadi sedikit informasi, dulu itu masih 1 lira 2.000 rupiah. Jadi kalau kita belanja di Turki, kita cuman kali 2 gitu. Misal contoh kecilnya beli Indomie, harga Indomie di sini itu 1,75 tele atau dulu 1,45 tele lah. Nah, dikali 2 ya berarti hanya sekitar 2.800 2.900 gitu. Atau 1,5 berarti 3.000 rupiah. Jadi nggak terlalu jauh beda dengan Indonesia. Begitupun dengan barang-barang yang lain itu biasanya cuman 2 kali lipatnya dari harga Indonesia. Tapi sekarang rupiah menguat terhadap Turki, jadi 1 lira itu sekitar, ini update terakhir yang aku lihat kemarin, nggak tahu sekarang, sekitar 1.400 rupiah. Jadi udah nggak dikali 2 lagi, cuman dikali 1,4. Nah, menurut aku ini malah menguntungkan buat teman-teman yang kuliah di Turki secara mandiri. Karena cuman beda 1.400 doang gitu dikali 1,4. Tapi kalau untuk beasiswa juga nggak perlu khawatir karena memang kita di sini dijamin oleh pemerintah untuk cukup sampai studi selesai. Apapun yang terjadi kita bakal selalu diperhatikan. Nah, terkait transportasi umum sangat mudah dan murah. Biasanya 1 kali tap, jadi karena kita menggunakan kartu untuk seluruh transportasi, itu 1,75 sampai 2,45. Sedikit informasi juga, kalau kita mahasiswa yang kuliah di Kocaeli, international student, itu dapat akses gratis transportasi publik dari Senin sampai dengan Sabtu. Tapi kalau secara general di Turki itu mahasiswa itu dapat diskon 50% untuk menggunakan transportasi publik. Untuk bahan-bahan makanan lainnya seperti sayuran, buah-buahan, itu murah banget di Turki karena memang produksinya banyak di sini. Daging di sini bukan makanan yang mewah, ayam pun seperti itu, tapi yang mewah adalah ikan. Nah, justru ini kebalikannya dari Indonesia. Kalau kita di Indonesia ikan itu cukup relatif murah, tapi kalau di Turki adalah makanan yang mahal dan mewah. Bahkan ikan hanya dimakan di waktu-waktu tertentu, sedangkan daging dan juga ayam, daging sapi maksudnya, dan ayam itu bisa dinikmati setiap hari dan memang cukup mudah ditemukan market-market di Turki. Nah, kenapa ikan mahal di Turki? Karena memang Turki 4 musim dan tidak semua musim menghasilkan atau memproduksi ikan yang banyak. Selain itu, yang mahal di Turki adalah barang elektronik.
Nah, ini sih kalau bahan-bahan makanan bisa terjangkau, tapi kalau elektronik memang sangat-sangat mahal, bahkan bisa sampai 3 kali lipat dari harga asli yang ada di Indonesia gitu. Untuk biaya kuliah, di sini juga termasuk yang sangat murah dan terjangkau. Murah bukan murahan, tapi karena memang sistem pendidikan di Turki baik untuk warga lokal maupun warga internasional itu diberikan subsidi, mendapatkan subsidi dari pemerintah. Bahkan untuk warga lokal sendiri mereka gratis kuliah dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, itu mungkin sedikit informasi dari saya. Kalaupun ada yang pengen ditanyakan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar.